Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang balik lagi, kita bicara terkait seputar usaha UMKM. Di video sebelumnya saya udah cerita terkait usaha UMKM yang mati, yang jatuh justru karena lagi berkembangnya, lagi laku-lakunya, bukan karena persaingan, tapi justru lagi emang penjualannya bagus-bagusnya gitu ya, berkembang besar gitu. Yang di video sebelumnya terkait dengan surat terbuka Santara, yaitu surat terbuka permohonan maaf Santara. Di situ ada 13 UMKM yang udah di delisting. Nah, yang lagi prosesnya belum tahu juga, bisa jadi masih ada lebih dari 13 mungkin yang bermasalah gitu ya. Cuman yang sudah dipastikan delisting sudah 13 gitu. Nah, ini sekarang saya juga mau cerita lagi terkait masalah software akuntansi, aplikasi akuntansi atau aplikasi penjualan segala macam lah. Apakah itu memecahkan masalah? Enggak. Kalau jawaban saya sih ya, tapi membantu, ya sangat membantu, terutama terkait perhitungan persediaan dan penentuan HPP, harga pokok persediaan. Terus masalahnya di mana? Oke, saya cerita nih dikit nih. Kebetulan saya juga punya teman punya usaha toko susu dia. Nah, lumayan laku lah segala macam, baguslah penjualannya. Nah, ya kalau waktu awal-awal usaha rutin lah stock of name ya. Dia tuh udah pakai barcode, udah begitu di barcode barang masuk jadi nilai persediaan. Kalau jual di barcode juga keluar nilai HPP-nya, keluar juga berapa harga pokoknya, jadi udah terhitung secara otomatis, sangat membantu gitu. Tapi masalah apakah habis itu selesai? Enggak. Kebetulan baru tahun kemarin ternyata udah hampir, kalau nggak salah berapa bulan gitu ya, apa udah hampir setahun kalau nggak salah katanya, itu enggak melakukan stock of name. Nah, begitu di akhir tahun dilakukanlah stock of name. Nah, dilakukan stock of name itu pun udah mundur kalau nggak salah sebulan. Begitu di stock of name ternyata awalnya udah untung-untung, udah enak, udah siap-siap bagi keuntungan. Begitu di stock of name, wow, ternyata kerugiannya lumayan. Kalau nggak salah hampir 50 juta. Untuk sekelas toko susu itu udah bisa untuk bayar 1 tahun sewa ruko. Setahu saya sewa rukonya sekitar segitu, 50-an. Kalau dihitung-hitung ya sekitar bisa 1 sampai 2 dus susu lah sehari hilang. Itu kalau dihitung itu misalkan ambil rata-rata 100.000 kali 30 hari udah 3 juta, kali 12 36 jutaan. Nah, ternyata lossnya hampir 50, kalau nggak salah 48 jutaan apa kalau nggak salah. Nah, kan bisa dibayangkan gitu ya, udah ternyata taruhlah untungnya setahun misalkan 100 jutaan, udah habis kegerus 50% ternyata. Ini kenapa akhirnya masalahnya? Ya berarti karena nggak tertib masalah stock of name kontrolnya. Nah, ini harusnya kan stock of name itu untuk mengawasi benar-benar kalau emang apa yang udah dicatat, yang dibukukan itu udah sesuai, barang yang keluarnya udah sesuai. Nah, kalau emang ada kerusakan baru dicatat sebagai kerugian. Kalau ada kehilangan pun langsung bisa langsung ditangani dan diambil cara untuk peningkatan internal kontrolnya, terutama kontrol persediaan. Nah, ini kenapa bisa jadi loss? Ya itu tadi, karena barangnya udah keluar, nggak tahu gimana caranya bisa keluar selama ini karena mungkin nggak diawasin, satu hilang lah. Nah, itu akhirnya kan barang keluar itu jadi biaya gitu, biaya
biaya ya sebesar apa, sebesar HPP, harga pokok persediaannya gitu. Harga pokok persediaan apa sih ya, segala biaya yang melekat pada saat perolehan persediaan yang siap dijual gitu kan. Apakah itu termasuk ongkos kirimnya gitu kan, ongkos angkut segala macam. Nah itu jadi masalah. Jadi pesan saya lagi, apakah software aplikasi akuntansi itu terus Anda pakai menyelesaikan masalah? Ya enggak juga, belum, karena masih harus ada masalah kontrolnya, tertibnya, penggunaannya. Ini juga sering ada masalah juga ketika nggak di barcode atau apa, mungkin udah dijual tapi nggak di barcode. Kadang-kadang toko juga begitu tuh, makanya suka ada tulisan Anda akan menerima gratis jika tidak menerima struk. Nah itulah pasti udah pada paham lah para pengusaha kenapa ditulis begitu. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.